Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas perkenan-Mu. Kami masih ada dan kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri hikmat dan Roh Kudus menerangi kami dan memberi pemahaman bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan memohon akan pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 22. Kita akan baca pada ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Judul atau perikop, kepercayaan Abraham diuji. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Demikian baca bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan dituntun dengan sebuah tema kehidupan yang beribadah. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, selalu kita diingatkan sebagai satu kewajiban untuk beribadah. Dan bacaan kita hendak mengajarkan kita bagaimana kita memahami tentang arti dari sebuah ibadah yang sesungguhnya bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Jika berbicara soal ibadah, pasti sebagai orang percaya kita biasanya beribadah dan juga mungkin jarang untuk aktif dalam persekutuan ibadah. Dalam kehidupan dan keluarga serta di dalam persekutuan. Baik itu PKB, PW, PAM, ataupun PAR. Nah, tema kita di malam ini membawa kita untuk dalam sebuah pertanyaan mengenai apakah yang keluarga mengerti tentang ibadah? Atau apa itu ibadah? Apa makna kehidupan yang beribadah bagi keluarga? Apa yang membuat sehingga keluarga terus ada dalam ibadah? Dan apa yang menyebabkan sehingga keluarga jarang untuk beribadah? Keluarga yang diberkati Tuhan. Dari bacaan kita ini ada beberapa hal yang kita belajar mengenai apa itu ibadah atau beribadah. Ibadah merupakan sebuah pertemuan antara Tuhan dengan manusia yang adalah milik kepunyaannya. Dengan beribadah, kita diajarkan untuk bagaimana cara kita mempersembahkan milik kita atau mengorbankan milik kita dengan sungguh bagi kemuliaan dan hormat untuk nama Tuhan. Tanpa ada sungutan, tanpa ada bantahan,
Kita juga belajar dari seorang tokoh yang cukup terkenal bagi kita, yaitu Abraham, yang dengan kesungguhan hati dan tidak berbantah-bantah untuk mempersembahkan anaknya yang sulung demi kehendak Tuhan. Dengan beribadah, kita juga diajarkan untuk melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan dengan taat dan setia. Kita juga belajar bagaimana Abraham begitu taat dan setia mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Ada tindakan yang kita dapati yang dilakukan oleh Abraham, yang ia buat untuk bertemu dengan Tuhan di hadiratnya. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kehidupan yang beribadah adalah kehidupan yang mampu mempersiapkan segala sesuatu dengan baik untuk menghadap hadirat Tuhan dengan tulus, dengan sukacita, serta ada pengharapan iman dan kasih kepada Tuhan yang adalah juru selamat bagi hidup kita. Kehidupan yang beribadah adalah kehidupan yang benar-benar mau bersedia memberi diri untuk melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kehidupan yang beribadah adalah kehidupan yang siap untuk menerima berkat Tuhan dalam hidup bagi masa depan yang baik dan benar yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup dan kerja kita setiap hari. Untuk itu, marilah kita ingat selalu bahwa beribadah kepada Tuhan merupakan kewajiban setiap kita yang adalah orang yang percaya, yang adalah orang Kristen. Mari kita memberi diri kita dalam persekutuan-persekutuan ibadah di tengah-tengah hidup dan kerja kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Lewat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di saat ini. Berkati kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu ingat dan taat untuk beribadah. Mempersembahkan seluruh hidup dan kerja kami. Terima kasih Bapa. Sempurnakanlah firman-Mu bagi setiap umat-Mu. Dan berkati seluruh umat-Mu yang terus rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam seluruh kehidupan, tugas tanggung jawab dan kerja mereka. Hamba berdoa menyerahkan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Tuhan memberkati kemarin ketika kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-66. Tuhan memberkati seluruh pekerja-pekerja dalam ladang Tuhan. Pimpinan sinode sampai dengan jemaat-jemaat. Pimpinan pemerintah, pusat sampai ke kampung. Tuhan memberkati semua dalam tugas tanggung jawab. Secara khusus, Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati. Para kru yang terus menyiarkan siaran Tabura Injil. Dengan seluruh peralatan, Tuhan melindungi dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, telah kita ikuti bersama-sama perenungan firman Tuhan lewat channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Saksikan terus setiap hari. Kita akan bertemu di waktu dan kesempatan yang akan datang. Shalom.